di ya, dan juga disediakan di fasilitas pelayanan kesehatan pertama maupun di rumah sakit. Jika tes celupan air kencing kita menunjukkan hasil positif 2 yang ditandai dengan positif 2 karena marker satunya adalah sebagai marker kontrol ya. Jadi kalau yang satu tidak muncul tandanya negatif, kalau yang satu muncul dan sama persis dengan marker kontrolnya itulah tanda ditemukannya beta HCG di dalam air kencing ibu. Nah, beta HCG adalah satu hormon yang sangat spesifik dihasilkan oleh sel trofoblast janin. Jadi kalau hasil tes pack-nya positif 2 dan sama persis warna garisnya dengan yang ada di garis kontrol, yaitu berwarna merah, maka 99,99% perempuan ini hamil. Nah, tanda pasti yang kedua adalah jika dalam pemeriksaan ultrasonografi, ya biasanya setelah merasakan terlambat haid, lalu tes pack-nya positif, sang ibu ingin memeriksakan diri ke dokter. Saat itulah dilakukan pemeriksaan ultrasonografi, dan pemeriksaan ultrasonografi itu menunjukkan adanya kantong kehamilan yang berada di dalam rahim ibu, atau kita menyebutnya sebagai kafum uteri. Dalam sebuah kehamilan yang normal, pasti kehamilan itu akan bersemayam di dalam kafum uteri atau kantong rahim ibu, atau di dalam kandungan kita mengatakannya. Ya, nah kalau ini sudah muncul, maka tandanya ibu ini berada dalam kehamilan. Lalu kemudian kalau kita hubungkan dengan bagaimana dengan puasa di bulan Ramadan, karena puasa adalah bagian dari rukun iman yang keempat, ya, di mana kita disyariatkan untuk beribadah dengan cara menahan diri dari makan, minum, maupun perbuatan buruk yang akan membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita ingin menjalankan rukun iman keempat tersebut, maka kemudian wanita hamil menjadi harus sering bertanya, apakah saya boleh berpuasa, Dok? Dan pertanyaan ini biasanya, Mbak Fitna, muncul ke saya paling banyak kalau dibuat rating tuh 1 minggu sebelum puasa Ramadan dilaksanakan. Gitu ya, Artinya di apa? persiapan ya. Apa artinya? Bahwa perempuan ketika sedang memasuki masa kehamilan, paling tidak 1 minggu sebelumnya dia berusaha mempersiapkan diri. Ya, karena nilai spiritualitas yang diyakini membuat dia harus meyakinkan apakah secara syariat dia bisa menjalankan puasa tersebut atau tidak. Ya, nah, sekarang saya ajak untuk melihat bagi yang beragama Islam, ya, dari yang hadir, mungkin kita sangat familiar dengan Quran Surat Al-Baqarah 183, di mana dikatakan bahwa bagi hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Memang tujuan puasa Ramadan adalah untuk pencapaian tingkat ketakwaan dari setiap umat manusia yang menjalankan dan meyakini Islam sebagai agamanya, sebagai tuntunannya, ya, dan dengan syarat satu, tentu manusia itu harus berakal. Artinya dia bisa berpikir waras atau dia sadar diri penuh. Jadi pada orang yang sedang mengalami gangguan terhadap pikirannya, entah karena gila, entah karena setengah gila gitu ya kalau bercandaannya, atau bahkan sampai tidak sadarkan diri, koma di ICU, ya, atau di rumah misalnya, dan karena harus dirawat lama di rumah, yang dilanjutkan di rumah, maka sesungguhnya dia tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa.
Yang kedua adalah harus kalau sudah balik maka diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Tentu bagi remaja putri kalau dia sedang tidak haid dan perempuan yang usia reproduktif sedang tidak haid, maka dia juga termasuk dalam kelompok yang harus berpuasa. Tapi bagi remaja atau baik putra maupun putri yang sudah mengalami masa balik, maka dia juga harus berpuasa. Yang ketiga adalah kuat mengerjakan puasa. Artinya, jika dia sedang dalam keadaan sakit, yang apabila dengan berpuasa akan mendatangkan beban kepada dirinya, seperti penyakit yang ia derita semakin parah, atau seorang yang sedang dalam perjalanan jauh, maka dia diwajibkan untuk tidak berpuasa. Ya. Nah, oh maaf. Sambil buka ini ada pertanyaan sebentar dokter yang di Baik, kolom chat baik ya. ya. Jadi Bu, kalau umur kehamilan HPHT beda dari USG itu berarti yang benar HPHT atau USG? Seperti itu dokter. Kenapa? Kalau Kalau HPHT itu apa berbeda umur kehamilan HPHT hmm, beda hmm. dari USG itu apakah berarti yang benar HPHT atau USG? Seperti Ya, itu. baik. Oke. Nggih. Jadi begini, kalau sebetulnya yang benernya dulu ya, bahwa menghitung usia kehamilan adalah berdasarkan dari kapan hari pertama haid yang terakhir, ya, atau kita menyebutnya HPMT atau HPM, hari pertama menstruasi yang terakhir, ya, itu semuanya di seluruh dunia. Karena untuk mengingat kapan dia berhenti, kapan dia teratur dan tidak teratur itu paling sulit, maka secara eh, evidence base kita atau secara ilmiah gitu ya, bahasa awamnya, kita diminta untuk menggunakan hari pertama haid yang terakhir. Iya, Karena untuk mengingat hari pertama haid yang terakhir jauh lebih mudah, ya. Dan karena hari pertama haid adalah proses dimulainya pematangan sel telur. Nah, sehingga hilangnya siklus di haid yang terakhir bisa menjadi patokan untuk membuat perkiraan kapan HPL atau hari perkiraan lahir akan datang atau terjadi. oke, ya. Jadi, secara ilmu pengetahuan, hari pertama haidnya yang terakhir. Akan tetapi, ya, pada sebagian perempuan tidak ingat kapan HPMT-nya, ya, terutama kalau memang tidak ngen-ngen, apa bahasa Jawanya itu, berarti ngen-ngen Tidak bakal diangat. hamil, ya ternyata hamil, nah, lalu lupa tanggal berapa ya, apalagi kalau biasa tidak teratur. Hmm, Nah, maka dia harus melakukan USG. USG. Jadi USG adalah upaya untuk melakukan konfirmasi dan reconfirm, ya, Hmm, konfirmasi dan mengkonfirmasi ulang terhadap apakah usia kehamilan itu mendekati yang sebenarnya. sebenarnya. Jadi, Caranya gimana? USG pada trimester 1, oh, yang mana minggunya paling mendekati dari kapan dia merasa terlambat haid. Jadi kalau seorang ibu datang, maka sedini mungkin dia merasa terlambat haid, datang, dan itu jelas terjadi di trimester 1, ya, ya, maka sesungguhnya harus diulang kembali di 2 minggu berikutnya. Ketika 2 minggu berikutnya ternyata yang konsisten hasil perkembangannya adalah dari USG, ya, maka yang digunakan USG. oke. Paham ya? Ya, Jadi oke. USG itu yang paling bisa mendekati akurasinya sama dengan HPMT adalah USG yang dilakukan di trimester 1 Aman. dan USG yang dilakukan sedini mungkin ketika ibu merasa terlambat haid.
Oke. Semakin USG dilakukan di trimester yang makin di atas, 2, 3 bahkan mendekati HPL misalnya, maka sesungguhnya usia kehamilan sudah semakin meleset Oh, untuk begitu. bisa dihitung Oke. secara tepat. Ya. Begitu Ya, ya. itu ya, Nah, Bu Maliani nih yang bertanya tadi dokter. Mungkin iya, sangat betul. jelas sekali nih. Jadi lebih akurat Ya, kalau USG di trimester pertama bagi terutama bagi yang HPHT-nya lupa seperti itu ya dok ya. lupa, betul. Karena itu alat USG adalah alat untuk confirm dan reconfirm. Oke. Itu tetap nomor satu adalah Hap- HPMT. ya. Kalau sudah dia hafal HPMT-nya selesai. Jadi Bagaimana dua-duanya proses betul yang ya dok ya. nah, dua-duanya betul Ya. ya, dua-duanya betul. Bagaimana kalau pasien yang dengan program bayi tabung? Nah, kalau program bayi tabung tidak dihitung dari hari pertama haidnya, tapi kapan embrio Menarik ini. ditanam. Ya. Eh, Karena kita yakini bahwa begitu embrio ditanam, tidak ada proses dari mulai pembawahan di tuba sampai dia menempel di dinding endometrium. Itu semua sudah di shortcut. Langsung kapan dia nempel, ya kapan dia dimasukkan. hmm, Kira-kira begitu. Karena ya, ya. biasanya kalau embrio sudah kita masukkan ke dalam dinding rahim, maka sesungguhnya dalam waktu kurang dari 24 jam, bahkan bahkan kurang dari 12 jam itu sudah terjadi nidasi. Sehingga hampir tidak bisa dikatakan sebagai 1 hari. Hmm, Bahkan bisa kita prediksi bahwa usianya pun kurang, proses itu terjadi kurang dari 1 hari. Karena itu kita mengatakan bahwa kapan hari pertama, misalnya kapan HPL-nya dari embrio ditanam. embryo. Kira-kira begitu ya. Jadi Nah, menarik lalu ini. tujuan, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, Ya, silakan dokter. eh, betul. Memang kalau kita merujuk kepada Quran Surat Al-Baqarah ya, 183 yang bagi yang beragama Islam, maka memang keriduan ini kita harapkan semakin membuat kita menjadi takwa dan kemudian merasa bahwa atau kita memang ingin mendapatkan kesempatan untuk diampuni segala dosa-dosanya. Nah, ada satu hal yang menarik, Mbak Fitna, bahwa Ya. banyak perempuan hamil merasa ingin berpuasa di Ramadan karena dua hal. Yang pertama, apalagi bagi yang belum pernah hamil ya, Ya, apa itu dokter? pasti merasa, kok jadi saya harus meninggalkan puasa Ramadan? Mm-mm. Sebelumnya dengan sukacita, dengan penuh semangat, dengan apa namanya sikap yang eh, istiqomah, ya, apapun secapek apapun saya mau harus puasa Ramadan. Nah, terus tiba-tiba dia berpikir kenapa saya harus Duh, eh, tidak puasa. tidak berpuasa? Saya mual muntah jadi disuruh dokter nggak puasa. Lalu ada perasaan merasa tidak nyaman. Lalu yang kedua adalah ada beberapa pasien yang merasa bahwa ingin mengajari anaknya belajar berpuasa sejak di dalam Hmm, kandungan. hmm. Ada loh Mbak Itu Fitnah sangat yang luar gitu. biasa berarti ya Nah, dokter. luar biasa kan? Nah, Ya, tapi mm, ini betul juga sekali. tidak baik. Kenapa? Karena ketika anak berada di dalam kandungan ibunya, maka kebutuhan dia total 100% itu berasal dari ibunya. Tidak ada yang lain. Begitu ya dokter. Kalau kita bisa pesen dari mana-mana ya, dari instalasi gizi, dari nge-Grab, nggak pakai gosen, pesen Ya, makanan. Kalau betul. bayi di dalam rahim nggak bisa pesan kemana-mana, kecuali dapat dari ibunya. Iya, iya. Nah, ketika ibunya mengurangi nutrisi, mengurangi asupan cairan, maka kemudian otomatis yang tershare untuk bayinya juga turun. Hmm, Jika itu bisa terkompensasi dengan buka puasa yang cukup, sahur yang baik, nggak ada masalah. Tapi iya. kalau itu tidak bisa terkompensasi, maka muncullah kenapa Quran mengizinkan perempuan hamil yang notabene nggak sakit, Mm-mm. wanita menyusui, nanti ada di belakang, Iya. ya, itu diberikan keringanan. Namanya rukhsah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul ingin menunjukkan kepada kita semua, perempuan hamil dan menyusui itu menyiapkan generasi penerus yang berkualitas. Karena itu, meskipun tidak sakit, tidak sedang bepergian jauh, Mm-mm. tidak sedang dalam perang misalnya,
betul. tapi dia diberikan keringanan atau shock dan Hmm, diizinkan dengan hanya bayar fidyah. Nah, hmm, menurut saya inilah betapa sempurnanya Islam itu memberikan tuntunan kepada umatnya. Nah, jadi bagi ibu hamil, ya, maka jika merasa beberapa hal itu bisa dilakukan, silahkan untuk berpuasa, tapi dalam beberapa hal yang lain tidak bisa, maka dia boleh meninggalkan. Jangan ragu. Ya. Yang kedua tadi saya sebutkan mendidik anak sejak di dalam kandungan untuk berpuasa kurang tepat. Karena mendidik anak berpuasa itu setelah dia lahir nanti masuk usia pra balik, ajarkan untuk berpuasa. Karena hmm, puasa tidak mungkin tiba-tiba orang sudah dewasa disuruh puasa bisa pingsan, Mbak ya Fitna. betul, Ya, tapi kalau dia dibiasakan sejak kecil, makanya kita dulu waktu kecil inget gak ada puasa beduk ya. Kalau betul, betul, begitu betul, terdengar betul. beduk, makan ya. Saya dulu Makan, inget. Tapi saya awal puasa kok saya ingetnya dulu jam 11 sudah udah minta makan, makan saya, Mbak Fitna. sudah beduk itu ya. Karena nggak tahan ngelihat makanan sudah tersaji di dapur. Padahal diumpetin sama ibu, tapi sudah nggak tahan minta makan lalu nangis. Kira-kira begitu ya. Nah, Ya, apa sih keuntungannya? Ya, memang kita melihat bahwa saya mengatakan bahwa manusia adalah mesin yang betul-betul luar biasa sempurna, Mbak Fitna. Ya, dan di sanalah interaksi enzim, hormon, persyarafan, ya, dan apa yang ada diintegrasikan di otak dengan di seluruh organ-organ utama itu bisa memiliki irama sirkadia yang begitu bagus. Dan puasa itu akan membimbing kita dari segi kesehatan dengan juga supaya mesin-mesin itu bekerja dengan baik. Salah satunya adalah menurunkan kadar gula darah. hmm, Kemudian dengan turun kadar gula darah yang beredar di dalam tubuh, otomatis cadangan glikogen, ya. Kemudian bahkan kalau kita bagus, maka cadangan lemak pun akan ikut dipecahkan. Yang padahal biasanya cadangan yang terus ditumpuk oleh kita adalah glikogen dan lemak yang hampir nggak pernah dipecah karena makan terus, ya kan? Beraktivitas makan terus, ya, segala masuk gula, lemak dan sebagainya. Jadi cadangan itu nggak pernah dicoba dibuka. Tapi dengan berpuasa yang ada di lumbung itu dilepas untuk dikeluar. Nah, dan itu makanya ada berlaku yang juga disebut untuk dengan ibu hamil proses ya dokter defisit. ya? Kenapa? Artinya itu berlaku juga untuk ibu hamil jika ibu Iya, hamil itu puasa, berlaku juga gitu ya? untuk ibu hamil. Jadi Betul. bayinya juga Makanya, ikut puasa. Kasihan makanya ini. Iya. berpuasa pada ibu hamil itu tetap diizinkan, Mbak Fitna. Iya. Wajib juga karena dia seorang muslim yang tadi balik berakal. Tapi secara kesehatan dia juga mampu. Tapi dikasih rukhsah. Nah, ya, diberi keringanan. Karena tadi ada alasan ketiga yang bisa berubah, gitu Hmm, loh, yaitu alasan kesehatan. Nah, kadang ibunya, ini tadi malam saya dapat pasien, "Ih, bayi saya sehat dok." Kan dia tanya, beratnya gimana dok? Sesuai. Air ketubannya oke. Tapi ibunya turun 2 kilo. Padahal puasa tuh belum seminggu. Kan kemarin hari Sabtu malam kan berarti kalau dari Senin ke Senin udah seminggu. Belum 1 minggu, turun 2 kilo. Saya bilang, Bu, kalau turunnya sampai 2 kilo, Ibu harus perhatikan. Jangan-jangan di minggu berikutnya lebih turun lagi. Dan itu tidak baik untuk ibu yang sedang hamil. Jadi dok, saya mesti gimana? Berhenti dulu. Berat badannya naik nggak? Kalau berat badannya bisa kembali naik, silahkan berpuasa lagi. Ya sih dok, saya memang terus jadi nafsu makannya turun banyak setelah berpuasa. Nah, interaksi seperti ini itu memang sangat penting. Makanya, Mbak Fitna, kita sebagai petugas kesehatan, itu justru di saat-saat seperti ini harus banyak memberikan pendampingan bagi ibu hamil. hmm, Hamil muda, hamil tengah, hamil tua, sampai ibu melahirkan dan menyusui. Ya. Nah, kemudian juga tadi ya,
proses detoksifikasi yang paling baik itu adalah puasa. Ada pertanyaan Mbak Gita, ya. Iya dok. Dok, sebetulnya bagus nggak sih intermittent fasting? Ya, di Hmm, saat-saat tertentu tidak ada asupan sama sekali kecuali minum, gitu ya. Sebetulnya fine-fine aja, nggak ada masalah, ya. Dan juga bagus, ya. Tapi bagi kita, ya, terutama kalau sedang tidak hamil, bagi kita sebagai orang Islam, ya, dan memahami arti ibadah dengan nilai spiritualitas yang lebih baik, sebaiknya malah daripada intermittent fasting, puasa saja beneran, bener nggak? Ya, iya betul nah, betul sekali dokter. nah, ya kan, puasa saja beneran. Karena kemudian kita berharap satu nilai ibadah dari spiritualitas yang kita lakukan. Itu satu. Yang kedua, bagi perempuan hamil, ya, dengan berpuasa, jika sahurnya tepat, bukanya juga tepat, maka sesungguhnya dia bisa mengalirkan banyak hal. Tadi bisa membuang detoksifikasi, memecah glikogen dan cadangan lemak yang cukup lama sudah tertimbun, ya, meningkatkan spiritualitas, ya, sekaligus juga meningkatkan fungsi otak. Jadi justru fungsi otak itu karena pada orang berpuasa terjadi perangsangan pelepasan apa yang disebut dengan BDNF, Brain Derived Neuropathic Factor di otak. Nah, BDNF ini berfungsi untuk meningkatkan fungsi otak sekaligus memproduksi lebih banyak sel-sel otak. Ya. Sehingga BDNF yang selalu bisa dijaga kadarnya akan melindungi sel otak sekaligus mengurangi depresi dan risiko demensia di kemudian hari. Ini penelitiannya orang bule yang ada, bukan orang Islam justru. Ya, karena itu kalau orang sedang didera oleh stres yang tinggi, maka puasa secara terjadwal menjadi jauh lebih baik. Mau puasa Senin Kamis, mau puasanya pas apa itu namanya, mau puasa Daud, Daud. kalau memang itu puasa sunat, puasanya kalau pas weton aja ya nggak apa-apa gitu ya, karena kita ingin mendapatkan esensi dari nilai spiritualitas dan nilai-nilai kesehatan Mbak Fitna, ya. Jadi boleh aja puasa weton itu tidak tidak ada yang mengharamkan, ya. Nah, jadi nih siapa saja yang boleh tidak berpuasa: ibu hamil, ya, wanita sedang haid, wanita yang nifas, atau ibu yang menyusui itu boleh tidak berpuasa. Lansia itu jelas juga boleh tidak berpuasa. Orang sakit apalagi, ya, anak kecil tentu, sedang bepergian sebagai musafir juga boleh tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa boleh enggak, Dok? Ya boleh. Kenapa enggak? Ini kan hanya siapa yang boleh tidak berpuasa. Nah, tadi kalau melahirkan dan menyusui, ya. Jadi eh, kewajiban berpuasa pada wanita hamil, melahirkan dan menyusui agak beda dari kaum muslimin pada umumnya. Mungkin banyak Mbak Fitnah yang bertanya, Ya, kalau sudah bayar fidyah, perlu nggak wanita hamil melahirkan menyusui eh, membayar dengan puasa di kemudian hari? Banyak yang bertanya, sekaligus juga banyak yang memperdebatkan. Tapi saya lebih mencoba untuk memixkan bahwa ada satu selanjutnya setelah Al-Baqarah 183 dan Al-Baqarah 185, yang artinya diwajibkan bagi orang yang berat menjalankan, ya, jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah dengan memberikan makan pada seorang miskin, ya. Dan ada satu hadis yang juga hadis ini sahih gitu ya, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah memaafkan setengah nilai sholat dari para musafir
serta memberikan kemurahan pada wanita hamil dan menyusui. Lalu, demi Allah, Rasulullah telah mengatakan keduanya, salah satu atau keduanya. Jadi, boleh keduanya, ya, boleh salah satu atau laksanakan keduanya. Jadi, bayar fidyah, bayar utangnya, atau bayar fidyah saja. Dan pada wanita hamil, kalau kita melihat di tuntunan Aisyah, maka beberapa yang diberikan kajian-kajiannya dengan cukup membayar fidyah sudah bisa dianggap tidak perlu lagi membayar hutang di kemudian hari. Mengapa? Karena kita melihat perempuan kalau sudah melahirkan itu masih punya tanggung jawab berikutnya, Mbak Fitna. Ya, dia harus menyusukan dan menyusukannya 2 tahun. Artinya 2 Ramadan itu pasti terlewat, bener nggak? 2 Ramadan itu terlewat. Nah, kalau dengan 2 Ramadan terlewat, padahal dia punya 1 Ramadan yang dilewat pada saat dia sedang hamil, 2 tahun, berarti 3 tahun. Lalu kapan dia akan membayar dengan berpuasa? Kira-kira begitu. Pas belum lagi bagi perempuan yang kesundulan, ya Mbak Fitnah. Ternyata belum membayar hutang, belum bebas, dia sudah hamil lagi. Berarti 3 tahun lagi dia. Nah, atas dasar ya, pertimbangan ini, maka kemudian Majelis Tarjih beserta pimpinan pusat Aisyah telah mengeluarkan yang disebut dengan fikih anak dan perempuan. Di sana salah satunya mengatur tentang bahwa diperbolehkan setelah membayar fidyah, maka tidak diwajibkan untuk menggantinya dengan berpuasa di hari yang lain. Kecuali dengan sukarela, dia ingin menggantikannya kembali setelah dia mampu. Saya punya pasien, Mbak Fitna. 3 anak pertama, kedua kesundulan, ketiga kesundulan. Jadi 9 tahun dia tidak pernah puasa Ramadan. Ya, nah, saya rasa uh, kita harus bersyukur bahwa Islam telah memberikan banyak pelajaran ya bagi kita yang itu bisa menjadi panduan bagi kita umat dan juga masyarakat keseluruhan bagaimana bersikap pada saat menyiapkan kehamilan, persalinan dan menyusukan. Dan ini manfaat puasa bagi ibu hamil. Salah satunya juga menurunkan kolesterol. Ya, nah ini saya ambilkan dari beberapa himpunan putusan tarjih yang ada di fikih anak dan perempuan. Jadi engkau termasuk orang yang keberatan berpuasa, maka engkau hanya wajib berfidyah dan tidak bisa mengganti puasa di hari yang lain. Ya, nah tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, nah apakah wanita menyusui wajib berpuasa? Agak saya cepetin setelah nanti kita bicarakan tentang menyusukan. Ya, setelah melahirkan, perempuan memiliki satu dunia yang begitu indahnya, sekaligus itu menjadi bagian dari apa? Kalau kita menyebutnya adalah sunatullah ya, yang terjadi pada perempuan setelah melahirkan adalah menyusukan. Dan ini adalah suatu kelebihan dan barokah menjadi seorang perempuan. Bahkan banyak perempuan yang berusaha meminum obat untuk bisa menghasilkan ASI dan tetap bisa menyusukan anaknya. Ya, nah lebih dahsyat lagi memang ketika perempuan sedang menyusukan berpuasa, langsung itu sering sekali dia drop jumlah ASINya. Bahkan ibunya sendiri bisa sampai kelengkap katanya. Ya, semalam saya punya pasien. Iya, Anaknya baru betul. 8 bulan. Ya, anaknya baru 8 bulan. Lalu dia tidak paham kalau dirinya sedang hamil. Lalu dia ketika berpuasa itulah kok seperti mau pingsan. Nah, beliau tes pack.
ternyata hamil. Ternyata positif. Memang perempuan ini bisa menyadari kehamilannya itu dari banyak sisi, Fitnah. Ya, Ya, dengan betul. berpuasa dia sadar kalau dia hamil. Nah, setelah hamil dia tetap menyusukan dan Hmm. ternyata dia sakit. Ya, 2 hari ini dia demam. Saya bilang karena ibu dehidrasi. Saya bilang, oh Gitu begitu ya, ya. Bu. Ya, Bu. Kita harus betul-betul memberikan masukan, pendampingan, sekaligus pada semua perempuan yang sedang menyusukan. Konsekuensi menjadi lebih berat ketika dalam waktu 12 jam atau bahkan lebih. Kalau di negara Eropa puasa, saya pernah ngerasain 20 jam, Mbak Fitnah. Ya, Puasa, jadi bebas betul. makan hanya 4 jam. 4 jam. Terus tidurnya kapan ya? Nah, Nah, itu kalau ibu hamil di sana mau puasa kan malah membikin bayinya ini ya, dokter ya. Bisa iya, dehidrasinya semakin tambah seperti ya, itu. menderita, betul, Iya. menderita karena pasti sakit ibunya ya. Pasien ini 2 hari terus dia demam. Nah, jadi wanita yang menyusui termasuk salah satu golongan yang mendapatkan rukhsah dalam pelaksanaan puasa Ramadan dan dia boleh meninggalkan ya. Yang karena apabila dipaksakan mungkin akan membahayakan dirinya dan anak yang disusunya. Ya, tadi saya katakan bahwa menyusui konsekuensi yang jadi jauh lebih berat kalau dibawa untuk berpuasa. Ya, sehingga dalam hukum syariah diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan sebagai gantinya dia wajib memberikan makan seorang miskin dengan membayar fidyah. Ya. Nah, Oke. bagaimana sih menjaga ketenangan ya Hmm. dari mulai hamil awal, Hamil, hamil sampai menyusukan. Nomor melahirkan. satu, melahirkan ya sampai Iya. menyusukan. Ya, ada nggak ya di tempat saya ya? Oh, kayaknya nggak ada. Harusnya di satunya lagi. Jadi begini, kunci nomor satu ya adalah bagaimana kita mengafirmasi secara positif diri kita bahwa semua ini akan mendatangkan seseorang yang baru dalam kehidupan yang baru tentu karena menikah kan kehidupan baru ya ataupun kehidupan yang sudah cukup lama dirintis dan dia adalah generasi penerus kita. Jadi afirmasinya harus positif ke arah sana. Sehingga setiap step yang dijalani itu dianggap sebagai upaya untuk menjalani proses atau cobaan gitu ya agar dia bisa melewatinya dengan baik. Nah, Ya. Sebentar, dokter. Ini yang ada harus dilakukan, pertanyaan oh ya, yang harus dari, dilakukan ada dua. Satu, ya. secara fisik disiapkan. Dua, secara mental, Hmm. spiritual disiapkan. Itu dulu ya. Silakan, ada Oke. pertanyaan. Ya. Nah, tadi yang dari Mbak Mia ini, eh, Hmm, bagaimana cara memenuhi kebutuhan cairan pada ibu hamil yang berpuasa? Seperti itu, dokter. ya, baik. Ya, gini, pada prinsipnya kebutuhan cairannya hampir sama, ya, hampir sama. Artinya orang berpuasa hamil dan orang berpuasa tidak hamil itu sama kebutuhan cairannya 2 sampai 3 liter sehari. Sehingga karena di tengahnya 12 jam ada tidak makan dan minum, maka bagilah dengan cukup di saat sahur dan di saat berbuka puasa. Yang sering terjadi adalah waktu sahur ya, karena males, karena ngantuk, karena waktunya sudah dekat mau imsak ya. Selalu berpikirnya yang penting makan. Lalu kita lupa untuk minum sebanyak-banyaknya. Atau karena takut beser. Nah, padahal ketika kita memasukkan sejumlah cairan, taruhlah 1,5 liter. Nanti yang keluar tidak akan 1,5 liter, Mbak Fitnah. Ya, yang keluar itu paling hanya sekitar 30%. Sisanya 40.
sisanya 70% itu terretensi. Ya, karena akan diserap oleh sel-sel yang berada di sepanjang perjalanan saluran makanan. Maka kita menjadi cukup. Lalu bayarlah pada saat berbuka puasa. Artinya kebutuhan itu tidak hanya untuk cairan. Saya tambahkan ya Mbak Fitnah, termasuk kebutuhan kalori. Karenanya pada saat berpuasa adalah ini. Jangan melewatkan makan sahur. Ya. Dan atur makan minum di antara waktu berbuka sampai dengan waktu sahur. Ya. Makanya kalau kita taruhlah tidur jam 9 atau jam 8, kayaknya enggak ya. Mbak Fitnah kalau tidur jam berapa? Kalau ke saya jangan nanya ya. Nah, aturlah misalnya jam 9, kita terbangun di jam 3, ya, maka di saat terbangun kita sudah minum dulu. Ya, kita sudah minum dulu. Atau jika memang terbangunnya jam 2 pagi untuk sholat malam, maka kita harus minum dulu yang cukup. Kemudian jam 4 makan sahur, atau setengah 4 lah ya, kalau jam 4 nanti ke waktu imsak sudah sangat kemerungsung. Setengah 4 pada saat makan sahur ditutup kembali dengan minumnya cukup banyak. Ya. 3 liter adalah satu kebutuhan yang sesuai ya untuk wanita hamil. Ya. Kemudian pastikan bahwa asupan protein hewan, karbohidrat, lemak, buah, dan sayur cukup. Bahkan saat sahur kita diminta untuk lebih banyak mengkonsumsi protein untuk wanita hamil. Ya. Tidak hamil pun juga sama sebetulnya, tapi lebih ditekankan pada wanita hamil. Selain karbo ya, dan sayur buah. Sayur buah itu sama terbaginya saat sahur dan saat buka, karena dipakai untuk sebagai apa namanya, untuk supaya tidak sembelit, ya, sebagai salah satu fungsi untuk pencahar, ya. Kemudian jangan lupa tablet tambah darah, ya. Kemudian minum air putih 8-12 gelas di antara waktu Yes. berbuka dan sahur ya, untuk mencukupi kebutuhan cairan. Makanya saya katakan 2-3 liter. Kalau satu Ya. gelas 250, maka 4 gelas ya. Nah, buka puasa juga hindari makanan yang mengandung gula yang terlalu tinggi. Sahur juga begitu. Jadi kalau sahur itu jangan mengutamakan makanan yang manis, karena karbohidrat itu sangat cepat. Ya, betul sekali itu. Iya, waktu transitnya di saluran makanan dia paling pendek, ya. Sehingga lebih baik kita adalah protein, ya, beserta lemak, tapi lemak secukupnya, ya. Nah, Ya. ini adalah tipsnya. Saya rasa tadi sudah ada. Ini juga, cobalah untuk apa yang tips yang lain selain makan dan minum ya. Tadi hindari berbuka dengan makanan yang terlalu manis ya, yang dapat meningkatkan kadar darah meningkat dengan cepat. Justru sebaiknya itu dihindari pada wanita hamil. Mungkin kalau tidak hamil, wah, kurma dimakan, kolak dimakan Semuanya. dan sebagainya. Ya, Ya. itu yang nanti akan mempercepat peredaran darah, gula dalam darah, yang akhirnya justru membuat tidak balance pada ibu, sekaligus bisa menyebabkan bayinya jadi kebanyakan mendapatkan asupan gula. Ya, ingat wanita hamil adalah bersifat diabetogenik. Dia lebih cepat menyerap gula dibandingkan kalau wanita itu tidak hamil. Ya. Dan ketika gula darah cepat drop, kita akan menjadi lebih lemas dan pusing. Makanya pagi hari ketika sahur, maka hindarilah makanan-makanan yang manis, apalagi bergula tinggi. Nah, untuk sahur tadi sudah katakan, energi secara perlahan yang mengandung karbo kompleks seperti biji-bijian, umbi-umbian, makanan kaya serat, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, dan protein. Ya, nah demikian juga pada saat berbuka dan sahur ya. Dan ini akan membantu pertumbuhan bayi Anda. Lalu cobalah untuk tidak terlalu banyak membawa beban berat ya. Kurangi pekerjaan rumah tangga atau tanggung jawab lainnya yang cukup berat juga. Jadi kalau kerja kantoran,
apalagi sering naik turun tangga, saya katakan selesaikan di satu lantai dengan sangat cukup, baru berpindah ke lantai yang lain. Betul Jangan sekali. sampai berpikir bahwa ya sekalian olahraga, ojo sedang hamil ya, nggak, Iya. puasa lagi. Nah, Oke. Ini ada tetap pertanyaan tenang. lagi, dokter. Ya, oke, baik, Iya. silakan. Ini pertanyaan lagi dari Mbak Mita. Jadi, Assalamualaikum dokter. Izin bertanya, Waalaikumsalam. apakah ibu menyusui yang memiliki badan kecil itu cenderung memiliki ASI yang seret dan apakah boleh memberikan sufor dengan air galon? Wah, jadi tersindir saya dokter. Tetapi saya Support sudah dengan air apa? melakukan ASI Support dengan dengan air air apa? galon. Air galon. Enggak, Dengan itu tadi yang badan kecil oh, apakah cenderung untuk bisa untuk memberi ASINya itu juga seret seperti itu, Dok. Makanya jadi tersindir enggak. saya. Tapi ASINya cukup ya Ya, walaupun kamu saya kecil. kamu kurus ya, Mbak. Kamu kurus ya, Mbak Vita. Enggak, Betul. enggak, tidak, tidak benar, tidak tepat. Ya, justru karena begini, produksi ASI itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah pasti kecukupan gizi si ibu. Kalau Hmm. semakin dia kualitas gizinya bagus, produksi ASINya akan bagus. Yang kedua adalah apakah ada faktor pemberat yang sering menyebabkan secara psikologis menjadi burden atau penyulit untuk bisa menghasilkan ASI dan menyusukan. Rasa percaya diri yang turun dan merasa was-was itu juga sangat menurunkan produksi ASI. Jadi dalam produksi ASI itu dua hal ini yang paling utama. Bukan karena bentuk tubuhnya. Nanti orang Korea itu semuanya nggak ada yang bisa minum ASI. Karena perempuan Korea itu cenderung kecil-kecil kayak lidi ya. Tapi kenyataannya mereka sekarang menjadi bangsa yang maju ya. Tidak ada yang stunting lagi. Itu tandanya mereka sukses juga kasih breastfeeding gitu loh. Ya. Nah, jadi tidak tepat. Lalu bagaimana kalau apa? Kasih pakai galon gimana maksudnya? Atau susu formula maksudnya ya? Oh, Ya, kalau susu formula diseduh pakai air galon nggak apa-apa. Ya enggak, ya tidak ada apa ya, tidak ada plus atau minusnya ya. Maupun susu air yang dimasak dengan kompor ya. Nah kalau nggak ada kompor terus gimana? Kan tetap juga kita bisa menggunakan fasilitas di galon. Artinya make it simple lah gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi saya mau akan tambahkan, masih terdengar ya suara saya ya? Halo? halo, ya masih terdengar, Ya. Dokter. Nah, memang pada saat hamil menyiapkan persalinan dan menyusukan selalu cobalah tenang dan hindari situasi yang stres ya. Karena memang ini salah satu kunci keberhasilan pada perempuan untuk melewati masa-masa tidak nyaman, baik dalam kehamilan, persalinan, maupun melahirkan. Tadi saya katakan bahwa kuncinya afirmasinya harus positif dulu. Betul sekali. Ya, kalau afirmasinya negatif, sudah merasa, nggak mau nanti mual muntahnya hebat dan sebagainya. Maka kemudian dia akan menjalani semua proses itu dengan penderitaan. Ya, nah demikian juga dalam hal berpuasa, perubahan rutinitas, perut kosong, jadwal makan dan minum yang diatur, mungkin siklus tidur yang berubah, itu bisa menyebabkan stres. Ya, dan inilah yang perlu untuk kita dampingi ya untuk tetap tenang dan hindari situasi stres. Saya sangat berharap peran suami dalam hal ini harus bisa mengambil peran sebagai shoulder to cry on-nya si ibu, sebagai soulmate-nya si ibu, karena memang tidak mudah. Jadi jangan sampai ada seorang calon ayah gitu yang kamu tetap harus puasa. Apapun yang terjadi kamu harus puasa. Maka sikap yang memaksakan seperti ini pasti akan menimbulkan situasi depresi dan atau stres, bahkan depresi. Dan ini yang kemudian akan memberikan hasil yang tidak sehat. Ingat Mbak Fitnah bahwa ada satu depresi yang harus dihindari pada wanita hamil. Disebut dengan depresi antenatal dan depresi postnatal atau yang sering kita sebut dengan baby blues. Postpartum. Proses depresi ini jelas pasti akan mengurangi kepercayaan diri perempuan pada saat melahirkan dan pada saat menyusui.
apalagi untuk masa recovery masa nifas. Karena dalam recovery masa nifas itu, meskipun kelihatannya hanya masa nifas, tapi mengembalikan rasa percaya diri, perasaan bahagia, ya, lalu merasa senang ada bayi, ada anak, itu menjadi bagian yang luar biasa, akan mensupport kesehatan mental si ibu. Ya. Sangat keliru ketika eh, dikatakan bahwa baby blues itu sesuatu hal yang biasa. Betul, 20% perempuan pasca melahirkan itu akan jatuh dalam keadaan depresi kehamilan. Tapi masa recovery-nya hanya 1 sampai dengan 2 minggu. Kalau dia kebablasan lebih dari 2 minggu, pasti akan terjadi depresi postpartum berkelanjutan yang dikenal dengan baby blues. Dan Oke. kalau lebih dari 2 minggu tidak bisa tertangani dengan baik, biasanya akan menimbulkan kerawanan secara psikologis baik pada ibu maupun bayinya. Karena ibunya nggak mau taking hold baby, nggak mau merawat, dia merasa benci. Kenapa jadi kehidupannya berubah setelah memiliki anak, ya? Dulu di dalam perut kan enak, dibawa ke sana kamar mandi, bawa tidur ya paling cuma nendang-nendang gitu ya. Tapi kalau sudah lahir, tinggal kencing, nangis, ya, ditinggal ke kamar mandi, kebangun dan sebagainya. Lalu kita merasa bahwa itu adalah bagian yang membuat si ibu stres. Nah, di sini peran suami, ya, peran keluarga itu menjadi sangat penting. Nah, eh, ibu hamil yang berpuasa selama bulan Ramadan diketahui memiliki tingkat hormon stres kortisol yang lebih tinggi dalam darah jika dibandingkan wanita yang tidak berpuasa. Karena itu, karena kortisolnya naik, maka bagaimana supaya ibu tetap bisa tenang dan menghindari situasi stres di dalam berpuasa menjadi hal yang penting. Saya rasa Oke. itu yang saya bisa sampaikan, Mbak Fitna. Oke, Adakah ini pertanyaan yang lain yang ingin pertanyaan dokter disampaikan? di chat ya dari Ibu Yana. Nah, ini Assalamualaikum dokter, izin Ya. bertanya. Saya adalah ibu yang bekerja dengan anak saya sekarang berusia 8 bulan. Tetapi karena beberapa waktu lalu sedang ada target deadline, ASI saya sangat berkurang dan sangat seret. Hasil pumping sangat sedikit. Apakah bisa diupayakan agar ASI bisa kembali banyak seperti dulu ya, Dok? Mohon saran dan arahan. Mungkin ini ada hubungannya Terima dengan kasih. ya, yang dijelaskan Dokter Upi. Ada hubungannya dengan apa? Yang barusan dijelaskan Dokter Upi tadi dengan kortisol tinggi. Ya, kortisol tinggi. Ya, betul. Ya. Ya, eh, jadi begini. Memang sering pasien atau ibu menyusui dengan kasus seperti ini tuh sering, Mbak Vita. Terutama setelah kita melihat bahwa hampir sebagian besar perempuan saat ini memiliki pekerjaan dan karir yang cukup baik, mapan, ya, dan dia merupakan pekerja di suatu institusi, di suatu tempat usaha, ya. Bahkan itu merupakan tempat usaha dia sendiri, misalnya, itu menyebabkan perempuan harus deal dengan eh, target dirinya sebagai ibu dan target dirinya sebagai eh, pegawai atau sebagai profesional. Nah, ini menyebabkan bukannya menenangkan, malah kadar kortisolnya jadi ikut naik. Lalu produksi ASI menjadi turun. Nah, ada beberapa teknik untuk tetap bisa menjaga stabil. Yang pertama tentu asupan gizinya harus selalu bagus. Yang kedua adalah situasi tempat kerja yang mendukung dia untuk tetap bisa menghasilkan ASI. Jadi ASI dikeluarkan, dipumping, disimpan, itu akan kemudian dibawa pulang. Itu akan menimbulkan suatu pola pengasuhan lingkungan gitu ya terhadap kemampuan psikologis si ibu ini merasa nyaman dan Tenang. merasa ya terprotek, tenang, senang dan tenang, terprotek karena disiapkan. Nah, ada tempat kerja mungkin yang tidak bisa atau belum mengerti sehingga tidak disediakan situasi yang mendukung secara psikologis si ibu ini. Makanya sekarang sangat bagus ya
apa namanya, undang-undang untuk perlindungan perempuan dan anak itu mengatur sampai ke arah sana. Bahkan sudah disahkan oleh DPR tentang cuti ayah untuk mendampingi istri yang melahirkan. Wah, itu luar biasa. Itu persis kayak di Eropa, ya, sama di Amerika juga, ya. Nah, supaya apa? Supaya ayahnya bisa taking hold sebagian pekerjaan si ibu ketika di rumah. Lalu ada nggak, Dok, kalau sudah sangat sedikit, ya? Betul, ada. Makanya sekarang setiap rumah sakit, ya, insya Allah PKU Gamping juga punya, ya, Mbak Fitna, yang disebut dengan klinik laktasi. Di sana akan ada konselor-konselor ASI yang sangat bagus secara psikologis menopang ibu, sekaligus juga memberikan solusi, memberikan pendampingan. Karena saya lihat yang pada bekerja menjadi konselor itu diganggu secara WhatsApp aja mau, ya, untuk memberikan masukan-masukan, sehingga ini sangat membantu ibu untuk menekan kortisolnya, ya, secara tidak langsung. Dan juga beberapa Ya, Dok. terapi sekarang yang eh, saya pernah dulu satu sesi dengan Dokter Bambang Edi. Dokter Bambang Edi adalah dokter anak kita di PKU Muhammadiyah Gamping, ya. Beliau banyak menerangkan tentang teknik relaksasi. Nah, coba ini bisa juga eh, dilakukan, ya, jika ibu merasa turun drop asinya. Jangan cepat-cepat keburu-buru, sudahlah kalau begitu disapi aja lalu anaknya diserahkan kepada support. Menurut saya itu tidak tepat, ya, dan kurang bijak. Jadi usahakan dulu, karena rumah sakit seperti PKU Muhammadiyah Gamping juga menyiapkan apa namanya, konsultasi laktasi, ya. Saya rasa itu Mbak Fitna. Ya, dokter. Jadi dengan yang jelas yang pertama happy ya dok ya, yang kedua dengan relaksasi seperti itu ya. Mudah-mudahan ini menjawab tadi pertanyaannya Mbak Diana seperti itu. Ada lagi nih dokter, wah ini pertanyaan sangat luar biasa dan untuk hari ini ada 87 peserta yang masih masih gabung ya dokter. Tadi sampai 90, alhamdulillah sekali ya. Rekor yang kedua kemarin setelah dokter Wulan ini dok. Ya. Kemudian ini pertanyaannya, Dokter Upi izin bertanya, cara mengatur minuman vitamin saat berpuasa dok, saya hamil 28 minggu. Sebelum berpuasa, jadwal minum vitamin D pagi hari dan siang kalsium. Nah, apakah ketika sahur minum vitamin D dan kalsiumnya bisa bersamaan seperti itu? Dari Ibu Hasti ini dokter. Ya, bagus ya pertanyaannya. Persis kayak kalau di poliklinik juga pertanyaannya seperti itu, Mbak Fitna. Ya, pada dasarnya begini. Ingat ibu-ibu semuanya, yang disebut dengan vitamin yang dikonsumsi oleh ibu hamil adalah suplemen. Bahasanya suplemen atau supplementary artinya adalah untuk menambahkan, ya, atau tambahan. Jadi sebetulnya tidak minum pun itu bisa, ya. Makanya kalau di negara-negara barat yang maju, ya, yang sudah sangat bagus kecukupan gizinya dan indeks gininya, hampir dokter tuh nggak pernah bawain vitamin macam-macam. Lah mereka itu tiap hari pasti makan telur, minum susu, ya, makan Tidak perlu keju, ya, vitamin ya dok. selalu. Tapi untuk di Indonesia, karena memang eh, ada yang merupakan bagian dari program wajib, kenapa pemerintah memberikan tablet tambah darah misalnya? Ada background-nya, Mbak Fitna. Ya. Kenapa harus minum tablet tambah darah? Perempuan Indonesia memulai hamil 68% dalam keadaan anemia. Kemudian tentang zat besi, maaf, tentang kalsium, tentang vitamin D. Karena kita tahu bahwa perempuan di Indonesia salah satunya memiliki risiko yang tinggi untuk terjadinya hipertensi dalam kehamilan, dan ini masih menjadi momok nasional untuk terjadinya kematian ibu. Karena itu pemberian suplemen seperti ini bisa membantu untuk mencegah, meskipun tidak bisa menurunkan tekanan darah, tapi membantu untuk mencegah. Nah, sehingga minumnya boleh kapan saja, yang penting sedang tidak berpuasa. Artinya di waktu sebelum sahur dan setelah berbuka puasa. Oke. Mau vitamin D-nya pagi setelah sahur, lalu vitamin kalsiumnya sesudah buka puasa, nggak masalah.
Mau disatukan juga nggak masalah. Hanya memang kalau zat besi dengan kalsium seyogianya tidak saat berbarengan. Karena salah satu, bukan salah, karena keduanya saling menurunkan kemampuan penyerapan di dalam lambung, di dalam usus, ya, di dalam usus halus. Karena itu sebaiknya ada jeda. Kalau waktu pengosongan lambung itu berlangsung antara 4 jam, ya tunggulah sampai 4 jam. Nah, jatuhnya 4 jam itu kan pasti siang. Maka silahkan digunakan setelah berbuka puasa. Kira-kira begitu, Mbak Fitna. Ya, terima kasih Dokter Upi ya. Jadi sudah terjawab semua pertanyaan dari ibunda, bunda-bunda semuanya. Jadi tidak akan ragu lagi ya. Jadi bagi para bunda yang sekarang ini sedang hamil, kok pengennya bisa tetap puasa atau tidak puasa, misalnya puasa itu harus membayar fidyah ataukah dengan puasa, atau sebaiknya saya tidak puasa, ragu. Wah, nanti padahal seorang wanita kadang ada yang minum obat ya dok ya, yang Iya, supaya tidak menstruasi dan bisa full. Nah ini pas saya hamil tidak menstruasi, kenapa saya nggak puasa? Nah, tadi ternyata sudah dijelaskan oleh Dokter Upi ya bahwa ibu hamil boleh ya, boleh untuk tidak berpuasa. Nah, terima kasih dokter. Ini sebelum diakhiri mungkin ada closing statement dari Dokter Upi untuk bunda-bunda dan sahabat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, baik untuk yang belum mendapatkan amanah atau sedang mempersiapkan kehamilannya, ataupun bunda-bunda yang sedang hamil dan juga bunda-bunda yang sedang menyusui. Seperti itu dokter, monggo. baik, terima kasih. Perempuan adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kesempatan untuk bisa menghasilkan generasi penerus bangsa dan menjadi pemimpin khalifah umat yang akan datang. Sehingga dengan menjadi perempuan, maka marilah kita selalu mengafirmasikan diri secara positif terhadap diri kita maupun terhadap lingkungannya, agar kita bisa menjadi perempuan yang selalu role model bagi generasi penerus maupun bagi lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat yang ada di sekeliling maupun di tempat lain di luar tempat kita bekerja. Insya Allah dengan kita bisa mengafirmasikan diri secara positif, baik secara moral, secara kultural, maupun secara nilai spiritual, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita sebagai perempuan yang akan membimbing generasi penerus yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Nasru dokter. minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Ya, terima kasih dokter. Mohon maaf untuk stop share screen dulu ini dokter, ini dari pesan dari PKRS. Oke, terima sekali dokter untuk ilmunya yang saat ini atau pagi ini sudah disampaikan kepada kami semua. Bahkan ini pesertanya ada juga yang jauh ya, dari luar Jawa itu juga ada ya. Dokter, mungkin kita foto bersama dulu. Baik, terima kasih. Yuk. Mari kita berfoto dulu. Mungkin dari ya sudah dokter, kita mulai, kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali Dokter Upi. Sehat Terima selalu. kasih. Ya, Matur nuwun. selamat melanjutkan aktivitas untuk agenda pagi hari ini. Dan terima Ya, kasih baik, sekali terima kasih. kepada terima kasih dokter. Terima kasih sekali kepada bunda-bunda ataupun peserta yang sudah hadir atau ikut Zoom ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, cuman saya di sini ada teman-teman ya, mungkin teman-teman bidan yang dari luar Jawa juga ada ini ya, juga teman-teman dari PKO selain PKO Gamping. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kalbe ya, Kalbe untuk Peptisol yang telah memberikan
supportnya untuk terselenggaranya acara ini. Dan untuk sahabat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, acara besok pagi masih sangat menarik juga, yaitu tentang kesehatan jantung ya, yang nantinya akan disampaikan oleh Prof. Budi Yuli yang membahas tentang jantung pada tanggal 22 Maret jam 9 pagi. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan juga ya nanti kalau misalnya sedang hamil dan lain sebagainya atau mungkin menyusui kok kebetulan sedang pengobatan dengan Prof. Budi ataupun mungkin ada keluhan-keluhan tentang jantung bisa dikupas tuntas untuk besok pagi. Demikian saya Fitna Ningsih mohon undur diri dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anggita, saya dokter radiologi intervensi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan bagi bunda-bunda yang penasaran dengan bagaimana sih tindakan RF itu. Jadi tindakan RF atau rekanalisasi tuberkulosis ini adalah merupakan prosedur medis yang dilakukan pada tuba yang tersumbat, terutama di tuba yang terletak di dekat dengan uterus atau dari pangkal atau istilahnya di pangkal dari tuba. Tindakan ini bukan merupakan tindakan pembedahan, jadi merupakan tindakan dengan saya memasukkan kateter halus masuk ke dalam tuba, lalu obat dimasukkan ke dalam tuba tersebut. Untuk alur layanan kami, yaitu yang pertama adalah bunda-bunda harus konsultasi ke dokter spesialis kandungan kami di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan penunjang oleh dokter spesialis obstetrik. Apabila dinyatakan perlu dilakukan tindakan RTF, maka akan dilakukan tindakan RTF oleh saya. Tindakan RTF ini tidak dilakukan di total, jadi bunda-bunda hanya tidur di ruangan cath lab, lalu akan saya pasang kateter masuk ke dalam tuba-tuba, lalu obat akan dimasukkan. Untuk penentuan memakai obat atau tidaknya, nanti akan saya lakukan terlebih dahulu HSG diagnostik sesaat sebelum RTF. Jadi saya akan melihat dengan langsung HSG terakhir sebelum dilakukan RTF. Pasti tujuan pemberian obat pada kasus ini, yaitu yang pertama, yaitu obat ini akan menghilangkan debris ataupun kotoran yang sering sekali menyumbat sumbatan atau menyebabkan sumbatan di tuba-tuba bunda-bunda sekalian. Yang kedua, yaitu obat ini akan memicu gerakan selia atau bulu-bulu halus yang ada di dalam tuba, sehingga sel telur punya bunda akan lebih lancar ada pergerakannya di dalam intralumen dari tuba tersebut. Selanjutnya, setelah tindakan RTF, maka akan dilakukan observasi kurang lebih 3-4 jam di ruangan observasi, lalu setelah itu pasien bisa pulang. Banyak faktor yang mempengaruhi proses keberhasilan kehamilan selain sumbatan di tuba. Di antaranya adalah kualitas dan volume sel telur, kualitas sperma, ada tidaknya gangguan ovulasi, dan ada tidaknya kelainan anatomi dari rahim ibu sendiri. Dan juga ada tidaknya perlengketan di luar dari rahim ataupun di sekitar dari tubuh. Itu maka jangan ragu bagi ayah dan bunda untuk melakukan konsultasi ke dokter spesialis kami. Aku Lisa, aku menyelakukan operasi terkait RTF. Sebelumnya aku tahu ini lewat media sosial ya. Aku cari-cari. Pertama dari YouTube, aku cari-cari penanganan selain program bayi tabung. Ternyata ada yang namanya RTF. Salah satunya ada di Rumah Sakit SPKU Muhammadiyah Gamping, Jakarta. Jadi aku dari Jakarta, jadi pasangan ke sini buat untuk operasi ini. Harapannya semoga operasi hari ini berjalan dengan lancar dan semua yang diharapkan dari keluarga dan suami untuk mendapatkan kemenangan dicapai. Dan untuk semua teman-teman pejuang garis 2 semangat, boleh dicoba program RTF-nya ini. Jadi semoga operasinya lancar ya. Terima kasih.